Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serliana dari kelas manajemen 22N dengan NIM 202200800105. Di sini saya akan membahas mengenai materi saham untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Nah, apa sih itu saham? Saham merupakan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan. Seorang pemegang saham berhak atas dividen dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Nah, di sini ada cara membeli dan menjual saham. Cara membeli saham dapat dilakukan melalui perantara seperti perusahaan sekuritas atau melalui platform online. Nah, selanjutnya yaitu penjualan saham. Penjualan saham dilakukan dengan cara menjualnya kembali ke pasar. Lalu di sini mengapa sih kita harus investasi saham? Nah, investasi saham memiliki potensi keuntungan yang sangat tinggi dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya. Saham juga memberikan kesempatan untuk menjadi pemilik perusahaan besar. Lalu di sini ada risiko dalam investasi saham. Nah, investasi saham mengandung risiko seperti fluktuasi harga saham, risiko saham, dan risiko bisnis perusahaan. Dan diperlukan pemahaman dan analisis yang baik sebelum berinvestasi dalam saham. Lalu di sini ada dua jenis ada dua jenis analisis. Yang pertama yaitu analisis fundamental saham. Nah, apa sih analisis fundamental ini? Analisis ini melibatkan penelitian terhadap kinerja keuangan, manajemen, dan prospek bisnis perusahaan untuk menentukan nilai intrinsik saham. Lalu yang kedua yaitu analisis teknikal. Nah, di analisis teknikal ini kita melibatkan studi atas data historis, harga saham, dan volume perdagangan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, pemahaman tentang pola grafik dan indikator ini sangat penting dalam analisis ini. Lalu di sini ada beberapa tips untuk berinvestasi saham yang nantinya akan memperlancar kita atau mensukseskan kita dalam berinvestasi saham. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan riset dan tinjau kinerja perusahaan sebelum menginvestasi uang kita. Yang kedua yaitu diversifikasikan portofolio kita dengan berinvestasi dalam berbagai saham. Nah, untuk yang ketiga itu tetapkan tujuan jangka panjang dan memiliki kesabaran dalam menghadapi fluktuasi pasar. Lalu gunakan strategi stop loss untuk meminimalkan kerugian. Lalu yang selanjutnya itu terus belajar dan mengikuti perkembangan pasar dan perusahaan yang akan kita investasikan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.